Halo semuanya, selamat datang di demo aplikasi Footpad, Project Capstone dari tim CSD 054, Learning Path, pengembang aplikasi Android dan multiplatform. Saya akan menggunakan Android emulator sebagai medianya, dan langsung saja kita buka aplikasinya untuk pertama kalinya ya. User akan diperhadapkan dengan halaman login. Jika user sudah mempunyai akun Footpad, maka user bisa langsung login dengan email dan password yang sudah terdaftar. Jika user belum mempunyai akun Footpad, user dapat menekan tulisan tombol buat akun, teks berwarna orange di bawah tombol masuk. Di sini kita asumsikan ya, bahwa kita belum mempunyai akun Footpad. Jadi kita bisa langsung mendaftar dengan menekan tulisan buat akun di sini. Lalu user bisa mengisi form yang sudah disediakan dengan data diri yang sesuai. Oke, setelah selesai, maka user dapat menekan tombol buat akun untuk mendaftar akun Footpad. Yes, kita sudah berhasil membuat akun Footpad ya. Kita sudah bisa login dengan email dan password yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, di sini user sudah diperhadapkan dengan halaman utama ya. Terdapat greetings, konten carousels, punya bahan apa, yang terdapat list bahan-bahan dasar yang tersedia. Seandainya user mempunyai bahan dasar ayam, maka user dapat menekan ikon ayam. Dan user akan diperlihatkan resep-resep dengan bahan dasar ayam. Begitupun juga dengan bahan dasar yang lainnya ya. Selanjutnya ada bagian trending. Resep-resep akan diurutkan berdasarkan ulasan terbanyak. Resep dengan ulasan terbanyak akan berada dalam list trending paling atas. Contohnya sebagai berikut. Resep spaghetti seafood pedas mempunyai ulasan sebanyak 4 ulasan. Dilanjutkan dengan resep mie goreng ayam geprek dengan total ulasan sebanyak 3 ulasan. Dan seterusnya. Lalu terdapat bagian rekomendasi untuk menampilkan seluruh resep yang tersedia untuk para user. Oke, sekarang kita coba klik salah satu resep yang telah disediakan ya. Disinilah terdapat halaman detail dari resep itu sendiri, yakni gambar, judul resep, deskripsi resep, waktu persiapan memasak, tingkat kesulitan, akun pembuat dari resep itu sendiri, bahan-bahan yang harus disiapkan oleh para user, dan langkah-langkah yang harus disiapkan oleh para user. Lalu tidak lupa juga atas resep ini terdapat juga ulasan dari para user akan ditampilkan juga. Lalu kita sebagai user dapat memberi ulasan, menambahkan resep ini sebagai favorit, lalu terdapat tombol menu yang dimana user dapat membagikan resep ini, dan tidak lupa juga user dapat melaporkan resep ini. Oke, sekarang kita coba ya untuk tulis ulasan untuk resep ayam kung pao campur tempe. Anggaplah bahwa resep ini berhasil kita buat. Lalu kita kasih bintang 5 dengan ulasan resep ini enak banget. Lalu kita tekan tombol kirim ulasan dan ulasan kita langsung tertampil di aplikasinya. Ketika user sudah memberi ulasan, maka user sudah tidak dapat memberi ulasan dan tombol tulis ulasan dimatikan. Dan di sini juga terdapat tombol favorit jika user ingin menyimpan resepnya. Lalu user juga dapat membagikan resepnya kepada teman-teman. Di sini saya ambil contoh untuk salah satu resep yang ingin saya laporkan, yaitu bakwan sayur renyah, yang dimana resep ini tidak sesuai dengan gambarnya. Lalu langsung saja kita klik menu yang ada di atas, lalu melaporkan resep ini. Terdapat pilihan yang tersedia, namun saya ingin melaporkan resep ini tidak sesuai dengan aslinya. Lalu saya kirim, oke. Dan untuk setiap user hanya bisa melaporkan satu resep sebanyak satu kali. Setelah itu, user tidak dapat melaporkan resep ini lagi. Kurang lebih mekanismenya sama seperti menulis ulasan ya. Sekarang kita berada di halaman pencarian. Di sini user dapat melakukan pencarian dengan keyword yang diinginkan. Jika keyword yang diinput user ternyata ada, maka aplikasi akan menampilkan resep yang tersedia sesuai dengan input oleh si user. Lalu kita berlanjut ke halaman favorit, yang dimana user dapat melihat resep apa saja yang disimpan sebagai favorit oleh para user. Resep favorit ini tidak disimpan di local storage, jadi user tetap butuh koneksi internet ya untuk menambah dan menghapus favorit.
Di sini user juga bisa menghapus resepnya dari favorit. Jika akun user belum ada favorit, maka kita diarahkan untuk mengeksplor resep yang tersedia di aplikasi ini. Oke, sekarang kita berada di halaman menambah resep, yang dimana user dapat membagikan resep andalannya kepada sesama pengguna aplikasi ini. Namun di sini saya kasih catatan ya, bahwa keterbatasan storage yang diberikan oleh hosting yang kami gunakan, maka untuk gambar kami memutuskan untuk mencantumkan URL gambar, supaya semakin banyak data resep yang bisa dibagikan ke teman-teman semua ya. Langsung aja kita praktekkan untuk menambah resepnya. Oke, kita sekarang sudah berhasil ya untuk mengunggah resep yang akan kita bagikan ke sesama pengguna aplikasi ini. Dan kita bisa lihat bahwa resep kita sudah bisa ditampilkan ke halaman rekomendasi. Oh ya, di sini saya juga ingin memberitahu bahwa ketika user sudah login aplikasi, user tidak perlu login kembali setiap user membuka aplikasinya kembali. Kecuali si user sendiri yang ingin keluar dari akun tersebut, maka user akan diarahkan kembali ke halaman login setiap kali user membuka aplikasinya.